Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran, tentang hujan di dalam Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Kemarin kita membahas bahwa air hujan itu adalah air barakah. Cuman sepertinya dari pekan lalu sampai pekan saat ini baru sedikit hujannya ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa Allah turunkan ghaisan mughithan, turunkan hujan shayyiban nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita membahas bahwa hujan itu adalah air berkah. Sekarang kita ingin membahas bahwa hujan itu adalah air tahurah. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-48 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi arsala riyah, dan dialah Allah yang arsala riyah. Arsala itu apa artinya arsala? Mengirimkan, meniupkan. Arsala riyah. Riyah itu apa artinya? Angin. Riyah itu jamak atau mufrad? Mufradnya apa? Riyah. Jamuha riyah. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meniupkan atau mengirimkan ar-riyah busran baina yaday rahmati, yang dengan riyah itu, dengan angin itu menjadikan rahmat Allah di hadapan kalian. Ada rahmat Allah, busran baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira akan datangnya rahmat. Maka ketika hujan itu turun, kita sebut hujan itu adalah rahmat Allah. Dan di antara doa, di waktu diijabahnya doa itu adalah ketika turun hujan. Jadi ada waktu-waktu kita berdoa itu diijabah oleh Allah, ya. Di antaranya ketika sujud, ya, itu paham semua. Wasjud waqtarib. Apa hadisnya? Hadis tentang sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Perintahnya apa? Fa'aktsirud du'a. Maka ketika orang sujud itu hakikatnya dia sedang dekat dengan Allah, maka perbanyak doa. Selain daripada itu, Islam juga mengajarkan waktu yang paling baik untuk berdoa itu adalah ketika hujan. Maka kalau sudah hujan, ambil wudu, ngadep kiblat, doa, minta sama Allah. Kenapa ketika waktu hujan itu sebagai waktu istijabahnya doa? Karena Allah mengatakan, Rasul juga mengatakan bahwa hujan itu adalah rahmat Allah, dan itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, busran baina yaday rahmati, yaitu sebagai kabar baik dan kabar gembira bahwa hujan ini datang kepada kalian wahai manusia, dan hujan ini sebagai rahmat Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit minas sama'i ma'an tahura. Ma'an tahura. Pertanyaan Ustaz. Pertanyaan. Ayo. Pikir itu di sini apa di sini? Huna atau huna? Huna atau huna? Huna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura. Pertanyaan Ustaz. Hujan itu kalau dia mau turun, hujan, atau kalian yang paham tentang cara hujan turun, kemarin
Waktu kita masih kecil diajari oleh guru-guru kita, hujan itu dari apa? Laut, airnya nguap, kemudian jadi apa? Habis jadi awan. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah ketika jadi awan tiba-tiba turun hujan atau dia ada angin? Angin. Ya, itu sepakat. Maka dalam Quran sudah dijelaskan bahwa kalau cara menurunkan hujan itu adalah dengan cara adanya awan saja, maka seharusnya sekarang turun hujan. Karena sekarang juga kalau melihat ke atas pasti ada awan. Betul tidak? Tapi awan tidak bisa menurunkan hujan sendiri tanpa adanya angin. Maka anginlah diantara sebagai sebab turunnya hujan. Dan itu telah dijelaskan bahwa angin itu, maka kalau mau hujan itu pasti selalu ada angin. Kalau mau hujan pasti selalu ada angin, dan itu adalah muqaddimatul matar, sebagai muqaddimah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di beberapa ayat bahwa ketika Allah ingin menurunkan hujan itu diawali dengan angin dulu. Nanti dalam ayat lain disebutkan wa arsalna riyaha lawaqih, dan Allah mengirimkan wa arsalna riyah, dan Allah mengirimkan angin lawaqih. Lawaqih itu artinya mempersatukan, mengawinkan dua awan. Jadi ada pertemuan dua awan di situ, barulah di situ hujan. Sama di sini juga. Wa huwallazi arsala riyah, dan Allah memulai hujan itu dengan apa? Dengan meniupkan angin. Ketika sudah ditiupkan angin, barulah turunlah hujan itu. Wanzalna minas samai ma'an tahura. Jadi hujan itu diantara sebabnya, dan ini belum ada orang yang mengatakan bahwa hujan itu harus diawali dengan angin. Belum ada. Maka kamu nanti kalau sudah besar jadi profesor. Profesor itu ada dua. Ada yang depannya botak, belakangnya ada. Ada juga yang depannya ada, tengahnya botak. Ada juga yang dua-duanya botak. Kalau yang depannya botak artinya pinter, ininya botak, ininya ada, artinya. Kalau yang tengahnya ada, ininya nggak ada, artinya suka berpikir. Artinya apa? Kamu cek nanti. Saya ada Pak Ustaz, berarti kamu nggak pintar. Bukan itu. Tapi kalau ada yang botak dua-duanya, dia pikir dia pintar. Kalau ada yang botak dua-duanya, apa? Dia pikir dia pintar. Ya. Mafhum tidak? Kenapa tadi sampai situ? Nah, kalau kamu nanti udah besar jadi peneliti, Quran itu perlu penelitian. Makanya Allah mengatakan alam taro, banyak alam taro. Ente enggak meneliti ya, ente enggak melihat, ente enggak menguji. Ara'aita, ente udah pernah lihat belum? Itu selalu banyak tuh alam taro, kemudian ara'aita dan seterusnya. Kemudian nanti ada afala ta'qiluna, afala tatafakkaruna, afala tubsirun, afala tasma'un, afala tatadhakkarun, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Quran itu ente yang punya ilmu teliti dong Quran ini. Nah, kita belum pernah diajarkan, mungkin kamu ada yang pernah diajari bahwa turunnya hujan itu dari apa? Dari perkawinan sahab. Pernah tidak? Sahab itu awan, belum pernah kan? Maka tanya nanti guru biologinya, Pak Guru, Bu Guru, gimana itu? Quran mengatakan wa arsalna riyaha lawaqih. Waqih itu artinya kawin. Waqih artinya apa? Mengawinkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawinkan sahab, maka turunlah hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah menurunkan hujan dan airnya kemarin ma'an mubarakah, sekarang ma'an tahura. Dalam bahasa Arab ada yang untuk menjelaskan kata suci
itu bisa dua. Pertama, ma'un tahirun, yang kedua ma'un tahurun. Apa bedanya? Pertama, satu lagi, untuk salah kalau ada orang mengatakan hadzal ma' nazif. Salah. Yang benar itu kalau ada satu atau dua, ma'an tahirun atau ma'an tahurun, atau ma'un tahirun atau ma'un tahurun. Apa bedanya antara tahir dengan tahur? Tahir ada namanya tahir. Pak tahir ada. Dan tahir itu artinya apa? Tahir suci. Contoh, kamu ngambil air putih, kamu kasih kopi, itu disebut ma'an tahuran atau ma'an tahiran. Itu disebut dengan ma'an tahiran. Itu suci. Kalau dia tahuran, Allah di sini mengatakan ma'an tahuran atau ma'an tahirun. Tahur bukan tahir. Tahur. Makna tahur artinya adalah air suci dan juga mensucikan. Itulah hakikat daripada hujan. Jadi air hujan itu adalah air suci, halal, bersih, namanya suci. Bersih tidak? Bersih. Kalau ada najisnya, jadi air yang najis. Air dari Allah namanya air berkah. Hujan itu namanya apa? Air berkah. Hujan itu namanya apa? Rahmat Allah. Kalau itu rahmat Allah dan berkah, maka dia harus punya unsur kebaikan. Maka ma'an tahura adalah air yang suci dan juga bisa mensucikan. Itu namanya tahur. Contoh, kamu punya air putih. Air putih ini tahir atau tahur? Tahur. Karena dengan air putih ini kita bisa bersuci. Dimasukkan kopi, dari tahur berubah menjadi tahir. Karena tahir itu adalah air suci. Boleh dia diminum di kopi, tapi tidak boleh wudu dengan kopi. Jadi kamu gak usah nanya apa hukumnya Ustaz wudu dengan kopi. Gak usah tanya. Tidak boleh, karena air yang boleh dijadikan untuk bersuci adalah air tahur, bukan air tahir. Sampai sini paham? Ma'an tahura. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa air hujan yang turun itu adalah ma'an tahura, suci. Apa fungsinya? Di antara fungsinya Allah mengatakan linuhyiya bihi baldatan maita. Agar, ini yang punya Quran dibuka halaman Al-Furqan 48. Al-Furqan 48. Linuhyiya bihi baldatan maita. Agar, kata Allah, kami menghidupkan baldah. Apa itu baldah? Negeri, kampung. Dalam Quran, negeri kampung itu kadang disebut dengan baldah, kadang disebut dengan bilad, kadang disebut dengan balad. Kan ada surat Al-Balad kan? Apa bunyinya? Sa'uqsimu bihadzal balad. Kamu harus bisa membedakan antara balad dengan baldah. Dengan nanti baldan. Beda lagi, baldan. Warzuq ahlahu min doa Nabi Ibrahim sama ya, Rabbi ja'al hada baladan amina. Nanti dalam ayat ini Rabbi ja'al hadza, ada dua yang membedakan itu. Ini ketinggian nggak pembahasannya? Paham tidak? Mungkin yang kelas 1 mana? Qalamun sama poros 1 aja ini belum bisa bedain. Qalamun sama Qurrasatun. Apa makhluk yang pertama Allah ciptakan? Qalam. Salah, qalam. Salah. Qalam.
Kalau qalam itu jongkol pak. Qalam. Jadi makhluk yang pertama Allah ciptakan apa? Qalam. Qalam. Qalam disebut dalam Quran tidak? Jamak dari kata qalam apa? Disebutkan dalam Quran. Kata siapa tidak? Disebut. Wal aqlamu yamudduhu dan seterusnya, ada itu ayat. Jadi kemana tadi? Jadi kemana? Kenapa jadi ke kolam? Balda. Ini Ustaz, mau nggak mukjizat? Mau mukjizat? Mau lihat mukjizat? Nah ini mukjizat. Ini depan kita ini mukjizat. Ibrahim. Ini Ustaz, cerita sedikit. Ini cerita ini nggak ada di buku cerita, ya. Cerita ini tidak ada di buku, tapi ada di Quran. Maka Quran sumber cerita. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim. Tentang apa? Perhatikan, konsen. Pakai ini IQ, ini otak di dalam sini. Otak itu beda otak itu, apakah alat berpikir itu otak? Apakah alat berpikir itu otak? Oh, kalau alat berpikir otak, seharusnya kambing juga berpikir karena dia juga punya otak. Nah, berarti otak itu bukan alat untuk berpikir. Baik, kemana? Nabi Ibrahim itu berdoa 2 kali. Diperhatikan biar paham ini adalah bab ma'rifat nakirah. Kelas berapa belajar ma'rifat nakirah? Kelas 2. Berarti kelas 5 udah harus paham juga. Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih Ismail, ketika Nabi Ibrahim punya istri 2. Istrinya berapa? 2. Yang pertama Sarah. Sarah itu dari Syam. Cantiknya luar biasa. Tidak usah ditanya. Cantiknya luar biasa. Tapi tidak punya anak dari yang pertama. Kemudian menikah lagi. Singkat ceritanya ya, usah tidak cerita panjang. Karena itu kalau ditarik ke dalam sejarah ada kisahnya kenapa menikah. Ada kisahnya kenapa menikah dengan yang kedua. Singkat cerita, menikah dengan yang kedua namanya mana? Hajarun atau Hajarun? Hajarun atau Hajarun? Dua-duanya salah. Yang benar Hajarun atau Hajarun? Hajarun. Bagaimana tadi? Punya istri 2. Dengan Hajar ini adalah seorang pembantu raja. Jadi singkat cerita, Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim sama istrinya pergi ke Mesir. Di Mesir ada raja zalim. Jadi dari dulu itu memang Mesir isinya raja zalim dari dulu itu. Itu Firaun itu generasi berikutnya, anak-anak cucu itu sebelumnya ada juga. Nah, ketika ada seseorang yang mau masuk ke situ, itu kalau dia perempuan itu pasti digangguin sama si raja itu pasti. Kecuali kalau ada kakak, singkat cerita digangguin. Saya tidak cerita banyak. Singkat cerita digangguin. Tapi dia berlindung kepada Allah sampai ketika seorang raja itu ingin memegang Sayyidatuna Hajar, maka tangannya pun menjadi bukan kram, apa istilahnya, kaku, tidak bisa bergerak. Kemudian dia mengatakan, wahai perempuan, doa kepada Tuhanmu agar Tuhanmu bisa menyembuhkan saya tidak akan memegang kamu lagi. Kemudian Siti Hajar berdoa, kemudian disembuhkan oleh Allah. Namanya pembohong, orang zalim, bohong, janjinya tidak ditepati. Dia pegang lagi sampai 3 kali.
sampai akhirnya kamu bukan perempuan, ini ada hadiah, saya punya anak budak, saya punya budak, nih buat kamu, jalan, udah saya gak mau ganggu kamu. Nah, itu bagaimana Allah menjaga seorang perempuan muslimah ketika dia benar-benar beriman kepada Allah, dijadikan tangannya itu kaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Ibrahim sudah mendapatkan hadiah budak. Namanya siapa? Hajar. Budak ini kemudian dinikahkanlah oleh Ibrahim, dan oleh Ibrahim punya anak namanya Ismail alaihissalam. Kemudian karena Hajar Sarah itu tidak punya anak, maka dia cemburu. Kan perempuan biasa cemburu kan? Ya kan? Kalau perempuan mau cemburu bahaya. Nanti ada bab cemburu dalam Quran, ada bab cemburu dalam hadis. Itu ada pelajarannya setelah kelas 6. Ada tuh perempuan kalau udah cemburu, oh bahaya. Karena Sayyidatuna Sarah pernah mengatakan, saya akan potong-potong itu Hajar itu menjadi 3 potong. Itu bahaya. Pokoknya kalau perempuan udah cemburu, wah, itu kiamat dunia ketiga. Kiamat dunia keberapa? Singkat cerita Allah perintahkan siapa? Ibrahim beserta Allah perintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa istrimu yang kedua, siapa? Hajar, dan juga anak bayi kecilnya Ismail ke Mekah, gitu kan? Ke Mekah. Nah, ketika dibawa ke Mekah, dan Mekah itu waktu itu nggak ada orang, sepi, nggak ada orang, nggak ada bangunan, tidak ada pepohonan, kan dia pasir, tidak ada pepohonan dan sebagainya, hanya ada Ka'bah saja, yang semuanya kosong, hanya ada Ka'bah, kemudian sama 2 bukit, apa itu? Safa, Marwah. 2 bukit. Udah itu aja. Yang lainnya nggak ada, belum ada rumah apa segala itu, belum ada. Kemudian barulah di situ Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi ja'al hada baladan. Bukan hadal, salah. Yang pertama ini Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah hada baladan amina, jadikanlah, saya nggak tahu ya Allah ini negeri apa bukan, tapi saya sebutnya ini negeri karena ketika itu belum jadi negeri. Namanya negeri itu dipenghuni oleh banyak orang, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada kehidupan, disebut dengan negeri. Kalau cuma ada satu orang, tidak ada orang, tidak ada pemimpin, tidak ada kehidupan, disebut negeri tidak? Tidak disebut negeri. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah saya nggak tahu ini jadi negeri atau tidak, tapi ya Allah saya berdoa tempat ini Rabbi ja'al hada, menghilangkan ma'rifatnya karena belum diketahui. Nakirah itu umum, nggak tahu. Maka Allah mengatakan Rabbi ja'al hada baladan amina. Kemudian setelah itu ditinggallah siapa? Hajar. Udah tinggal Hajar lama, barulah balik lagi siapa? Ibrahim. Ketika Ibrahim datang ke Makkah, dia melihat banyak orang. Oh, sekarang udah jadi negeri. Maka Nabi Ibrahim doanya sama, cuman pakainya makrifat. Rabbi ja'al hada, yang ini ya Allah, nih yang ini. Dulu gak jadi negeri, saya gak tahu. Sekarang udah jadi negeri. Negeri ini ya Allah, hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini ya Allah sebagai negeri yang aman, bukan yang lain. Allah mengatakan dengan alif lam, yaitu ma'rifat, karena saat itu Nabi Ibrahim sudah tahu ini ya Allah yang saya maksud dalam doa saya, jadikan ini adalah negeri yang aman. Subhan. Cuman beda apa? Ma'rifat alif lam dengan nakirah. Paham enggak? Jadi kalau baca Quran itu satu alif lam itu udah bisa menjadi mukjizat.
Makanya kemarin waktu Ustadz ngajar di kelas berapa? Kelas 5, kelas 4, kelas 5. Kalian tahu tulisan asyara, ain, shin, ra. Ain, shin, ra. Bacanya apa? Asyara. Bacanya apa? Asyara. Tapi kalau asyara di belakangnya ada ta, di belakangnya ada ta. Bacanya apa? Asyarot, asyarota atau asyrota? Asyrota. Salah kalau ada yang baca asyarota, salah. Al-hadiyata asyarota, salah. Kenapa dibaca asyrota? Kenapa dibaca sukun? Sukun itu artinya sukun. Sukun tahu kan bentuk sukun? Sukun itu artinya apa? Sukun itu bentuknya apa bentuknya? Bundar, maka dia tertutup. Dan asyrah itu untuk perempuan, maka perempuan sudah seharusnya tertutup. Gak nyambung. Ketinggian ya? Nyambung tidak? Asyrah ujungnya apa? Sukun kan? Sukun. Sukun tidak? Sukun. Tertutup tidak? Kalau asyara terbuka, syaknya terbuka, fathah, maftuh. Makanya rojul nggak pakai baju juga boleh, pakai singlet juga boleh. Boleh tidak? Main bola pakai singlet aja, sama celana di bawah lutut dikit, boleh tidak? Maftuh. Rojul. Kalau perempuan sukun. Makanya sukun itu tertutup. Litaskunu ilaiha. Ngerti tidak? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Linuhyiya bihi baldatan maita. Air hujan itu tahur. Fungsinya apa? Agar kami, kata Allah, kita akan hidupkan dengan air itu baldatan maita. Cuman pertanyaan Ustaz. Kenapa baldatan maita? Kenapa bukan baldatan maitatan? Baldatan tan muannas mudzakkar muannas maitan. Nah, pertanyaannya kenapa baldatan maitan? Kenapa bukan baldatan maitatan? Kan itu pertanyaannya. Dan juga nanti ada perbedaan antara maitan dengan mayyitan. Innaka mayyitun. Paham enggak? Ini kajiannya ketinggian apa kurang tinggi? Baldatan maitan, singkatnya kata Allah Subhanahu wa taala, agar kami menghidupkan baldatan maitan. Kenapa baldatan maitan bukan baldatan maitatan? Kamu tanya sama guru kamu, guru bahasa Arab kamu. Besok tanya, Ustaz, kenapa baldatan maitan? Wah, ini jawabannya susah sekali. Harus belajar 1 jam baru dapat jawabannya. Susah ya jawabannya. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nasqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Dan juga selain daripada kami hidupkan yang mati, contoh, ada tidak sesuatu yang bisa hidup tanpa air? Ada tidak sesuatu yang bisa hidup tanpa air? Apa? Kaktus tanpa air. Dari mana kamu tahu kaktus tanpa air? Enggak apa-apa. Man salimal muslimuna min lisani kalau otoy. Biarin aja salah, namanya belajar. Kalau benar ya jadi guru.
Di antara cara salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi adalah tertawanya yang baik. Ya, jangan terbahak-bahak. Baik. Tadi apa? Wa nasqiyahu mimma khalaqana, dan kami beri kalian minum. Maka kemarin saya sampaikan kan bahwa air hujan itu bisa diminum karena Allah mengatakan di sini wa nasqiyahu, dan kami juga ngasih minum. Buat siapa? Bukan cuma buat ente aja manusia, an'aman, tapi juga an'am. Apa itu an'am? Hewan-hewan. Kemarin kita setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di NTT, kampungnya Ustaz Irfan. Kampung Ustaz Irfan itu Ustaz nonton berita sapi pada mati. Jawabannya satu, bukan nggak ada rumput, tapi tidak turun hujan. Tidak turun hujan. Makanya di dunia ini tidak ada yang bisa hidup tanpa air, nggak ada. Tapi kita bisa hidup tanpa makanan, tapi kita tidak bisa hidup tanpa air. Ya, bahkan manusia diciptakan min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Itu manusia diciptakan dari air. Dan juga semua pepohonan dari mana? Dari air. Hewan dari mana? Dari air. Bahkan mobil juga pakai air. Mobil pakai apa? Bensin. Jangan kamu kasih sirup. Pakai bensin. Air tidak? Air. Maka siapa yang bisa menurunkan air? Cuma Allah. Ada nggak manusia profesor? Mungkin botaknya sini, banyak kan botaknya. Tapi suruh bikin air nggak bisa. Nggak bisa bikin air. Nggak tahu itu air dari mana itu. Pokoknya itu dari Allah aja. Kamu mikir ini unsur air apa? Yang kita tahu kan cuma ma'an tajjad, ma'an furata, air tawar. Mimma'in ma'in, air asin, ya kan? Air apa lagi? Air tawar, air asin, air apa lagi? Hah? Air apa? Banyaklah air. Tapi kita nggak tahu itu air, gimana itu zat-zat di dalam air, dan tidak ada manusia yang bisa membuat air. Karena itu langsung dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nasqiyahu mimma khalaqana an'aman wa anasiyya katsira. Dan dengan air yang suci itu kami memberi minum. Memberi minum siapa? Memberi minum an'aman wa anasiyya katsira. Kami memberi minum siapa itu? Pertama hewan, dan yang kedua adalah manusia dengan jumlah yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah air hujan itu ma'an mubarakah, maka pada ayat ini Allah mengatakan ma'an tahura, dan boleh diminum karena memang Allah telah mengatakan wa nasqiyahu. Maka tapi cara minumnya sudah dijelaskan kemarin. Nah, silakan nanti kamu coba kalau datang hujan. Ambil, minum. Itu air bersih, boleh, halal. Kasih kopi juga boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Naba. An-Naba ini terakhir ya. Dan kita jawab pertanyaan. An-Naba. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kalau kamu buka dalam Al-Qur'an surat An-Naba. Surat An-Naba ayat ke-14. Maka mu'sirat artinya adalah awan. Mu'sirat artinya apa? Salah. Dari mana mu'sirat artinya awan? Awan bahasa Arabnya apa? Sahab. Sahab itu awan. Kalau mu'sirat bukan awan. Mu'sirat itu ada di dalam kalimat mu'sir, atau yang berawal dari kata asara, ya. Asara itu ada di dalam surat apa? An-Naba, dan juga ada di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ayat ke-49. Allah berfirman, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun." Wa fihi ya'sirun. Ya'sir itu artinya
Memeras. Nah, ya oke, bagus. Memeras. Artinya apa? Memeras. Kalian tahu orang Padang tahu? Kalian tahu sawit? Sawit diperas jadi apa? Minyak. Sawit diperas jadi minyak. Kalian tahu lemak? Ingat kisah Umar. Bilmah. Mahadihin demah. Lemak diperas isinya apa? Minyak. Kemudian kalau anggur diperas jadi apa? Jus, bukan jadi air. Jadi jus. Kemudian apa lagi? Jeruk kamu peras jadi apa? Jus. Maka alat memeras jus itu disebut dengan mi'sar atau maksor. Mi'sar atau maksor. Maka ketika Allah yang mengatakan wa anzalna minal mu'sirat ma'an thajjaja, yang artinya dan kami kalau sudah kami peras itu awan itu keluar air yang banyak. Jadi konteks di antara cara untuk menurunkan hujan lebat, caranya adalah dengan Allah memeras. Subhanallah. Kamu besok kamu peras lawan. Gimana cara merasnya? Begitu. Quran mengatakan seperti itu. Jadi awan itu isinya adalah air. Kalau dia menurunkan kecil, maka itu tidak diperas. Tapi kalau hujannya lebat, maka itu diperas. Bayangin, nggak pernah kan dapat ilmu ini kan? Nah, kamu belajar biologi dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Amerika, nggak ada nih tentang teori ini. Nah, besok kamu kalau udah besar teliti, kenapa itu mu'syarat? Gimana cara Allah memu'syaratkan itu? Dan kata Ibnu Abbas, di antara cara Allah untuk memeras awan itu adalah dengan rih. Dengan apa? Hujan. Dengan angin. Lagi-lagi angin berfungsi bukan hanya untuk lawaqiyah, untuk mengawinkan antara dua awan, tapi juga angin juga bisa berfungsi untuk memeras awan sehingga turunlah air yang sangat besar. Ma'an saja. Begitulah kalau kita belajar tentang sebuah ilmu pengetahuan dari Quran. Sumbernya lebih hebat, lebih bagus. Tidak ada kamu dapat ilmu seperti ini dimanapun. Tidak ada. Bisa jamin. Potong itu namanya telinga kambing. Nggak percaya? Telinga kambing kau potong. Jangan kau potong telinga temanmu. Telinga kambing jangan kau potong. Ya, paham sampai sini? Jadi pertama bahwa hujan itu ma'an mubarakah. Yang kedua hujan itu adalah ma'an tahura, dan tahura telah kita bahas tadi. Dan diantara cara Allah untuk menurunkan hujan adalah dengan mendatangkan angin. Maka angin sebagai sebab awal. Dan kalau hujannya deras pasti selalu beriringan dengan angin yang sangat besar. Itulah cara Allah untuk memeras awan, yang dari itulah keluar ma'an sajaja. Fungsinya apa? Banyak. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafah. Ustaz punya teman dulu ketika di absen, jannatin alfafah. Namanya jannatin alfafah, hebat juga. Jadi dia mengambil satu ayat, namanya apa? Jangan kamu ngambil satu ayat minal jinnati wan nas. Siapa namanya? Minal jinnati wan nas. Ya. Atau kepanjangan. Namanya apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan, itu kepanjangan. Tapi benar, ada orang yang mengambil nama satu ayat. Nah, kamu bisa mengambil nama satu ayat juga di sini. Namanya habba wa nabata. Masya Allah. Namanya siapa namanya? Habba wa nabata. Jangan kamu ambil wailun. Wail. Wah, bagus kayaknya Ustaz. Wail. Jangan itu bahaya. Wailun yaumaidin lil mukadzibin, itu bahaya. Baik, itulah anak-anakku bahwa, dan yang terakhir dari siapa
semua itu diturunkan? Kehebatan-kehebatan Al-Quran yang menjelaskan tentang begitu detail bagaimana cara hujan itu belum selesai. Masih ada lagi tentang bagaimana Allah menjelaskan cara turunnya hujan, fungsi daripada hujan, kehebatan hujan, dan juga masih banyak yang belum tadi kita bahas. Di antaranya kenapa Allah mengatakan baldatan maitan, kenapa tidak mengatakan baldatan maitatan, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala apa bedanya antara maitan dengan maitan, itu juga belum kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur panjang, kita diajarkan oleh Allah tentang Al-Quranul Karim, tentang kehebatan-kehebatan Al-Quranul Karim yang tidak ada di ilmu-ilmu lain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sebelum saya tutup, ada yang pertanyaan, silakan. Mana pertanyaan? Ada? Mana ikhwan? Kumpulan. Segera. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Ahmad Ustaz, Anda mau tanya siapakah Abu Barzah? Abu Barzah itu Abu Barzah apa Alam Barzah? Abu Barzah. Siapa yang nanya kamu? Abu Barzah itu kamu dapat kalimat itu dari mana? Yang mana ayatnya? Abu Barzah. Kalau wa min waraihim barzakhun itu ada. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun itu ada. Abu Barzah yang mana? Karena nanti ada Abu yang lain, ada Abu Jahal, ada Abu. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang Muslim yang mendatangi Abu Barzah al-Aslami. Itu namanya bukan dalam Quran, dalam tafsir Al-Quran. Baik, Abu Barzah, Ustaz tidak mengetahui siapa Abu Barzah, tapi yang pasti itu ada dalam bukan Quran, tafsir Al-Quran. Ustaz nggak hafal, kalau ditanya siapa Ustaz, si fulan, oh banyak Ustaz nggak hafal. Tapi yang kita hafal yang hebat-hebat. Tapi ada juga misalkan contoh kamu kenal nggak dengan, mungkin yang lain kenal, tapi jarang orang kenal ini. Contoh misalkan kamu kenal nggak dengan Sa'id bin Musayyab, tahu kan? Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Abu Barzah Ustaz belum tahu siapa, jangan pula kamu tanya. Wah, ada nama, tanya. Mana lah Ustaz? Tapi nggak apa-apa, bagus pertanyaan. Kita berikan senyuman dulu. Afwan Ustaz, apakah dinosaurus itu ada? Kalau ada, kapankah ia hidup setelah atau sebelum Nabi Adam turun? Ini pertanyaan bagus. Ya. Dinosaurus itu ada. Fosilnya ada. Fosil tahu kan? Tulang belulangnya ada. Dia ada. Kapan hidupnya? Setelah Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam? Jawabannya sebelum Nabi Adam. Karena sebelum Nabi Adam turun, dunia ini penghuninya dua. Pertama jin, yang kedua ini sudah dijelaskan di kelas 4 pelajaran Qososul Anbiya wa Mu'jizatul Anbiya wa Karamatus Sahabat, sudah dijelaskan di kelas 4 atau kelas 5 itu. Ya. Jadi ada. Nah, dulu dunia ini sebelum turunnya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu penghuninya dua. Yang pertama jin berkeliaran di mana-mana. Yang kedua hewan buas, yaitu apa? Dinosaurus. Kemudian mereka ngapain? Berantem, ya, macam-macam lah. Kegiatannya nggak benar, nggak baik. Kemudian maka Allah ingin membuat makhluk baru, namanya siapa? Manusia. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, maka dinosaurus itu dimusnahkan, dan jin itu dalam hadis Rasulullah SAW itu diusir oleh Allah. Dia diusir kemana? Ke bihar. Itu ada dalam Mu'jizatul Anbiya wa Karamatus Sahabat, bukan? Di tahap awal. Diusir kemana? Ke bihar. Maka jin itu adanya di mana sekarang? Laut. Maka kan ada orang kan kalau mau selamat sesajen ke
ke laut gitu kan. Nah itu. Jadi dinosaurus apakah ada? Ada. Ustadz saya mau nanya, ya dari tadi juga nanya. Kan bako haram. Tato apa Pak? Tato. Ustadz saya mau nanya, kan tato haram kalau tatonya nama sahabat Nabi. Ini namanya otak, berpikir, pinter tidak? Pinter, berpikir. Kan tato haram. Sekarang Ustadz tanya, Ustadz, kan babi haram. Iya. Kalau makannya pakai bismillah jadi halal nggak? Jawab. Iya. Tato haram tidak? Tulis sini. Tato siapa namanya? Nama sahabat Umar. Jadi halal tidak? Sama kayak tadi makan babi pakai bismillah. Nggak berubah itu hukumnya. Hukumnya tidak berubah. Ustaz, saya mau mencuri tapi pakai auzubillah. Berubah nggak hukumnya? Tidak. Ini pertanyaan pintar. Ya. Dulu kita waktu makan ciki, bukan ada ular-ularan. Karena mau hebat tempel sini. Ya kan? Pak di apa pakai apa? Ya yang pakai koin ya kan, yang pakai koin kamu ini gosek-gosek gitu kan. Dan wah pas orang lihat ada ularnya, ular naga. Pas kena wudhu hilang. Baik, yang pertama. Paham tidak? Jadi tato mau pakai apa juga tidak, Bob? Afwan ya Ustadi, apakah bumi kita Allah ciptakan dari gumpalan asap yang tebal? Nah ini namanya ada teori Big Bang. Teori Big Bang itu adalah asal muasal dari siapa yang tanya? Ini pintar pertanyaannya. Apakah bumi Allah kita dari gumpalan asap yang tebal? Tidak. Tapi Allah ciptakan dari, kalau sekarang namanya Big Bang. Kalau dalam Quran disebut dengan rotqah. Kemudian nanti kata Allah fafataqnahuma. Itu berkaitan dengan hujan juga. Berkaitan dengan hujan. Karena setelah itu ayatnya tentang hujan juga. Tapi nanti kita bahas. Tapi intinya bahwa bumi ini diciptakan bukan dari apa? Bukan, tapi dia dari pertemuan antara bumi, kesatuan antara bumi dengan langit. Jadi dulu langit itu dengan bumi nyatu. Kemudian rotqah nyatu, fafataqnahuma, kemudian terpisah dengan apa? Kata Ibnu Abbas dalam ayat itu, dengan air yang Allah turunkan dari hujan. Maka itulah hujan hebat luar biasa. Dari situlah awal kehidupan. Baik. Kenapa huruf abjad tidak ada maknanya seperti Toha? Kenapa huruf abjad tidak ada makna seperti Toha? Toha itu apa artinya? Toha itu artinya Allah Ta'ala alam. Kenapa tidak ada maknanya? Kata para ulama tafsir, ingin menguji orang-orang Arab, karena dulu orang-orang Arab itu senjata mengalahkan Rasul bukan dengan pedang, bukan dengan apa lagi namanya sihir, ya, tapi dengan syair. Dengan apa? Syair. Jadi Allah itu memberikan mukjizat yang terakhir ya. Ini karena udah jam 9. Allah itu memberikan mukjizat kepada nabinya sesuai dengan kemampuan kaum itu. Contoh, pada zaman Nabi Yusuf, kaumnya itu hebatnya ngapain? Pada zaman Nabi Yusuf. Oh, pada zaman Nabi Yusuf, kaumnya itu hebatnya mentakwil mimpi. Apa itu takwil mimpi? Mentafsirkan mimpi. Maka Allah berikan Nabi Yusuf kemampuan dalam mentakwil mimpi. Betul tidak? Pada zaman Fir'aun, kehebatan orang itu apa? Sihir, ya, sihir. Kemudian Allah berikan kemampuan kepada Nabi Musa adalah bukan sihir, mukjizat tapi bukan sihir. Yang seperti kemampuannya juga sama hebat. Dan dia bisa membuat pulpen jadi ular. Kalau itu juga bisa. Siapa namanya? Nabi Musa, dia lempar tongkat jadi ular, tapi bukan sihir, tapi kemampuannya mengalahkan kemampuan sihir.
Begitupun Nabi Isa. Nabi Isa itu pada zaman hidupnya mereka pada punya kemampuan apa? Berobat, mengobati orang dengan sangat cepat. Kemungkinan kemudian Allah kasih kemampuan kepada Nabi Isa adalah mukjizat berupa bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa menyembuhkan orang yang tadinya buta menjadi melek. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada Nabi sesuai dengan kemampuan kaumnya. Ente bisa apa? Nih, anda punya Nabi lebih hebat, anda kasih mukjizat. Paham? Paham tidak? Begitupun Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad, sihirkah? Tidak. Perobatkah? Tidak. Apa yang berkembang pada zaman itu? Syair. Maka Allah turunkan Al-Quran mengalahkan semua syair, dan diantara untuk menantang mereka Allah turunkan ayat-ayat yang gak tahu artinya kecuali Allah. Apa? Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim. Coba tanya orang Arab. Ente orang Arab? Ya. Apa itu artinya Toha? Aneh pun tak tahu apa itu. Abu Jahal juga gak tahu. Abu Jahal itu pinter. Kalau sekolah profesor dia. Abu Jahal orang pinter, bukan orang bodoh dia. Tapi dia juga tidak bisa. Maka mereka kalah, syair-syair mereka kalah dengan Al-Qur'anul Karim. Apakah rayap atau laron Allah ciptakan sebagai keseimbangan bumi? Rayap, laron Allah ciptakan sebagai keseimbangan bumi. Jadi tidaklah, keseimbangan bumi itu dari pasak atau dari gunung. Rayap sama laron beda. Apakah rayap dalam kurung, laron beda? Rayap itu yang menggerogoti kayu dan macam-macam. Biasanya perabotan rumah. Kalau laron itu malamnya ada, paginya mati. Nah itu sudah Ustaz bahas juga di dalam surat Al-Qariyah ayat 14-5. Apa bunyinya? Kal farasyil. Nah, faras itu, ini Ustaz faras ya. Faras itu artinya laron. Faras. Itu kenapa Allah katakan faras? Nah itu juga ada sebelum-sebelumnya dijelaskan oleh para ulama tafsir. Apakah benar Allah menciptakan sayap lalat? Oke, di mana sayap lalat itu terdapat racun dan penawarnya? Masya Allah. Ini pertanyaan pintar. Apakah benar Allah menciptakan sayap lalat? Di mana di sayap lalat itu ada dua, sayap lalat ada dua. Terdapat racun dan juga terdapat penawarnya. Iya, betul sekali berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Ketika ada minuman yang jatuh lalat di atasnya, kata Rasul apa? Diapain? Maka tenggelamin. Apa namanya? Tenggelamin. Baru jangan tenggelamin minum, jangan tenggelamin angkat. Tenggelamin minum, wah enak juga nih. Ya. Tenggelamin angkat, baru minum. Kemudian ada orang barat. Lagi-lagi orang barat. Kenapa orang barat? Harus orang Islam dong. Ada orang barat meneliti. Kata Rasul begitu, ketika ini turunkan, angkat. Kata Rasul dalam hadis itu, karena di sayap lalat ada racunnya, yang satu lagi ada penawarnya, ada obatnya. Ada orang barat meneliti hadis ini. Benarkah? Kemudian dicari lalat, ditangkap lalat, kemudian dipelajari lalat. Dan lalat itu dalam Quran disebutkan. Di antara hewan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran adalah lalat. Dan lalat itu adalah alat untuk mematikan seorang raja. Itulah Namrud. Namrud matinya cuma dengan lalat. Bayangin, Namrud punya segalanya, mati sama lalat. Luar biasa kan lalat kan? Kamu bukan Namrud. Kita bukan Namrud. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, lalat itu kemudian diteliti oleh orang barat. Setelah diteliti orang barat, ternyata benar bahwa lalat itu di antara sayapnya ada yang beracun dan ada yang. Jadi itu sekarang sudah terbukti secara ilmu pengetahuan. Maka kalian banyak hadis-hadis Quran yang bisa diteliti secara ilmu pengetahuan. Baik, Ustaz kira sudah. Wah, banyak Masya Allah. Nanti ini minggu depan saja. Minggu depan kita bahas jawab pertanyaan. Ini banyak pertanyaannya. InsyaAllah semoga bermanfaat apa yang kita bisa pelajari hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, keluarga semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan, santri-santri dimudahkan, amalannya dilancarkan, diizinkan untuk bisa ke Masjidil Haram, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran.
bersama kitanya ala hadhihi wa ala salihah, diselamatkan dunia akhirat, dijauhkan dari hasadil hasidin, haqadil haqidin, innaka antal khairul hafidhin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.